Coach dan Koji. Oke. Terima kasih Pak Haidi, Bu Sri menemani kami berdua, Pak Wardi juga. Mari kita mulai Bu Sulisnur. Siap. Kita mulai ya. Yang pertama saya Maaf suaranya kok enggak dengar ya Bu Sulisnur saya. Ya Allah, Bu, suara saya itu hilang, Bu. Sudah tes. Saya suaranya gerok, Bu. Oke, enggak apa-apa. Boleh, sip. Pak Hedi sudah terdengarkah? Sudah, oke. Kita mulai saja ya. Saya yang pertama akan bertindak sebagai coach dan Bu Vero sebagai coaching-nya. Kita mulai saja ya. Selamat siang Bu Vero. Apa kabarnya? Selamat siang Bu Sulisnur. Puji Tuhan siang ini sehat. Bisa semangat seperti saat ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Vero, hari ini kita rencananya kan mau ngobrol ya. Ini mau sharing ngobrol-ngobrol cantik. Tapi memang waktunya nggak begitu lama ya Bu ya. Hanya antara 10 sampai 15 menit saja. Jadi nanti apa Bu yang akan kita obrolkan hari ini? Saya pengen ngobrol ini Bu tentang siswa-siswa saya. Jadi saya pengen meningkatkan minat baca untuk siswa kelas 5 di sekolah saya. Ya, jadi hari ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana upaya Bu Vero meningkatkan minat baca siswa kelas 5, muridnya Bu Vero ya. Iya. Bu Vero, dalam waktu yang mungkin tidak panjang ini ya, kiranya apa nanti yang Bu Vero ingin dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Saya berharap Bu, semoga obrolan kita ini nanti menemukan solusi yang jitu istilahnya gitu ya. Menemukan solusi yang jitu, solusi yang bisa saya lakukan agar anak-anak itu semakin meningkat untuk minat bacanya. Iya. Bagaimana ya upaya kita meningkatkan minat baca itu ya Bu Vero ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Vero sendiri terhadap siswa-siswanya Bu Vero ini, anak-anak yang suka membaca, itu yang seperti apa sih menurut Bu Vero? Kalau menurut saya, anak-anak yang suka membaca itu yang biasanya mereka itu suka keluar masuk perpustakaan, Bu. Jadi mereka sering pinjam buku di perpustakaan. Siang pulang sekolah itu mereka cepat-cepat untuk apa? Ya mereka ke perpustakaan itu untuk pinjam buku. Jadi setelah istirahat juga seperti itu. Mereka cepat-cepat makan, habis itu keluar terus ke perpustakaan untuk meminjam buku. Mungkin seperti itu. Ya, jadi menurut Bu Vero ya, anak-anak yang minat bacanya itu tinggi, mereka yang suka ke perpustakaan untuk meminjam buku dan membaca buku-buku begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kalau ini ya Bu ya, misalnya ada penilaian ini dari level 1 sampai dengan 10, menurut Bu Vero, murid-murid Bu Vero ini tuh minat bacanya itu ada di level berapa Bu untuk saat ini Bu? Ini secara sekilas saja ya Bu. Secara sekilas saya perhatikan itu untuk minat baca anak-anak itu masih di level 6 Bu. Ya, karena saya lihat mereka itu masih suka bermain daripada untuk membaca buku, dan di rumah juga seperti itu. Mereka suka main game daripada untuk membaca buku yang sudah disediakan. Iya, melihat kenyataan ini ya Bu ya, anak-anak yang masih suka main game, lebih suka bermain gadgetnya lah daripada membaca buku. Harapannya nanti dengan upaya Bu Vero itu
level yang bisa dicapai oleh anak-anak itu sampai level berapa Bu dari penilaian 1 sampai 10 tadi? Kalau saya rasa level 9 itu sudah cukup bagus Bu untuk anak-anak SD ya. Mereka termotivasi sendiri untuk membaca di level 9 itu sudah cukup bagus saya rasa. Ini sudah ini ya Bu, harapannya di level 9 itu ya Bu ya Bu Vero ya. Nah, Iya. untuk mencapai level itu Bu Vero, untuk mencapai level 9 itu kira-kira rencana Bu Vero yang akan Bu Vero lakukan untuk meningkatkan minat baca anak-anak itu cara apa? Oke, gini, saya kepikiran seperti ini, Bu. Kebetulan di kelas 5 itu kan ada pelajarannya membuat komik atau gambar cerita gitu kan. Ya. Nah, saya kemarin sudah berpikir kalau misalnya nanti anak-anak saya suruh ajak membuat komik, mereka dari apa yang mereka kuasai, misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva atau Word, atau mereka bahkan menulis sendiri dan mereka hias sedemikian rupa, setelah jadi saya minta mereka untuk bertukar dengan teman. Jadi mereka membaca itu saya rasa lebih mengasihkan untuk menarik minat baca anak. Mungkin seperti itu dulu. Iya, ini ide yang sangat menarik sekali ya Bu Vero ya. Jadi anak-anak selain belajar membuat komik, juga ada pelajaran IT nanti ini ya, yang dia suka suka membuat komiknya di Word juga bisa, di Canva mengajari anak-anak Canva juga bisa. Tentu saja dari membuat karya ini bukan hanya sekedar anak jadi senang membaca, tetapi anak malah akan menciptakan sebuah karya, yaitu komik itu ya Bu Vero ya. Nah, Mereka saya rasa di samping itu mereka juga akan kreatif nanti. Ih, kok bagus ya. Nah, dari mereka itu mereka kalau kayak gini bagus, aku pengen baca lagi ah. Nah, gitu loh yang saya harapkan. iya, harapannya dengan hasil karyanya itu anak-anak lebih tertarik, kemudian meningkatkan minat bacanya begitu. Oh ya Bu Vero, selain komik, adakah mungkin planning lain dari Bu Vero dalam meningkatkan minat baca anak ini selain dengan membuat komik? Mungkin ini ya Bu ya, mungkin dari pojok baca kelas ya. Jadi saya akan membuat suatu pojok baca yang menarik mungkin untuk anak-anak dan saya sediakan buku-buku yang tiap minggunya berganti, tiap minggunya baru. Jadi anak-anak di situ akan lebih senang untuk membaca. Mereka habis istirahat bisa langsung membaca, setelah pulang atau pagi hari mereka juga bisa membaca. Mungkin seperti itu. Iya, jadi ada menyediakan buku-buku di dalam kelas ya, dengan Mm-mm. mengadakan pojok baca. Nah, ini kan kita sudah ada 2 planning ya Bu ya. Yang pertama membuat komik, yang kedua menyediakan pojok baca. Kira-kira 2 planning mana ini yang bisa Bu Vero realisasikan terlebih dahulu? Mungkin untuk planning yang pertama, Bu, karena sekalian dengan pembelajaran di kelas, jadi nanti include di situ. Kalau planning yang pertama itu kan pas waktunya dengan anak-anak itu belajar membuat komik. Nah, jadi saya rasa yang bisa saya lakukan untuk saat ini planning yang pertama dulu. Nanti kalau planning yang pertama sudah selesai, baru saya akan menginjak ke planning yang kedua. Oke, jadi membuat komik terlebih dahulu ya Bu Vero ya. Iya. Nah, kalau untuk waktunya ini Bu Vero, untuk kapan mau melakukan aksi membuat komik bersama anak-anak ini? Untuk waktunya dalam minggu ini mungkin bisa dilakukan Bu, karena kan sekalian belajar anak-anak ada materinya, jadi langsung bisa saya lakukan untuk minggu ini. Jadi dalam minggu ini ya rencananya ya Bu Vero ya. Nah, ini Bu Vero tak terasa kok kita sudah di penghujung waktu ya dalam sharing kita hari ini. Nah, ini tadi Bu Vero dari awal sampai akhir ini dalam obrolan kita ini apa yang mungkin sudah Bu Vero dapatkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol cantik kita hari ini Bu Vero?
yang sudah saya pikirkan, yang sudah kita lakukan hari ini ya Bu, saya merasa Iya. saya terbantu dari yang tadinya saya belum kepikiran apa gitu mau melakukan apa. Dengan ngobrol ini saya sudah menemukan solusi yang bisa saya lakukan untuk anak-anak saya agar mereka lebih berminat untuk membaca. Saya harap dengan ngobrol-ngobrol kita ini benar-benar menjadi kenyataan yang nantinya anak-anak itu dapat meningkat untuk minat bacanya. Gitu? Iya, amin Bu Vero. Jadi kalau begitu mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan ya Bu Vero ya. Saya Saya tunggu cerita. Saya tunggu ceritanya setelah Bu Vero nanti beraksi bersama anak-anak membuat komik bersama. Pasti ada cerita yang seru dan menarik di sini. Dan mudah-mudahan nanti dengan membuat komik ini minat baca anak jadi meningkat. ya pasti Bu, minggu depan pasti saya akan menghubungi Ibu lagi. Kita akan ngobrol lagi, saya pasti akan cerita bagaimana perkembangannya gitu. Iya Bu Vero. Oke, Terima kasih Bu Vero. Kita akhiri ngobrol kita ya. Selamat siang. terima kasih. Itu sesinya Pak. Kemudian langsung refleksi ya. Ya, Bu Vero, tadi kita kan sudah koci-kocian ya. Coaching-coachingan. Bu Vero, ini bagaimana perasaan Bu Vero tadi ketika saya bertindak sebagai coach dan Bu Vero sebagai coachingnya? Kalau saya rasakan memang ini kita tadi kan langsung keluar ya mau ngomongin apa sih. Nah, yang tadi saya tidak sempat kepikiran mau solusi apa, terus sekarang saya mempunyai solusi itu perasaan saya senang Bu. Tetapi saya tadi kaget, kenapa tiba-tiba saya tadi terpental. Padahal saya enggak tahu, biasanya kan koneksinya juga bagus, enggak ada masalah. Tapi hari ini kok tiba-tiba tadi saya hilang, terus jenengan manggil-manggil saya enggak dengar. Tetapi puji Tuhan bisa langsung nyambung lagi. Suatu pelajaran buat saya. Kita harus siap-siap plan kedua nanti kalau wifi-nya mati harus pakai data. Mungkin seperti itu. Iya. Pas padahal tadi itu pas seru-serunya ya Bu ya, kita planning ya. Kita mau beraksi, tiba-tiba Bu Vero hilang. Iya, maafkan daku ya Kakak. Sama-sama. Itu di luar teknis ya Pak Hedi ya, di luar kuasa kita ya. Ya. Terima kasih Bu Vero untuk sesi refleksinya. Sekarang lanjut langsung gantian ya Pak Hedi ya, Bu Vero ya. Saya coachingnya dengan coachnya ya. Baik, terima kasih waktunya ya Bu Sulis. Saya akan bertindak sebagai coach di sini. Coach. Bu Sulis yang terkasih, selamat siang Bu Sulis. Terima kasih Bu Sulis sudah mau ngobrol-ngobrol cantik dengan saya. Apa kabar Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah baik Bu, hanya suara saya itu tuh agak sedikit ngilang habis nyinden kayaknya. Oke, kebanyakan nyinden ya Bu ya. Enggak apa-apa, tidak mengurangi rasa kita untuk bersama. Nah, Bu Sulis, kita itu mau ngobrol-ngobrol nih. Waktunya memang tidak lama ya, sekitar 10-an menit gitu saja. Nah, mungkin dari Bu Sulis, kita hari ini mau ngobrolin apa ya Bu ya? Ini Bu, saya itu tergelitik banget ini ya Bu, yang ada di hadapan saya yang setiap hari saya temui. Saya itu sedang tergelitik dengan masalah kebersihan di lingkungan sekolah, di mana kesadaran anak-anak membuang sampah itu masih sangat kurang sekali, Bu. Buang sampah sembarangan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang kebersihan ya Bu. Jadi kesadaran anak untuk membuang sampah gitu ya. Oke deh. Nah, dalam waktu yang singkat ini Bu, nah
Yang kita punya memang waktunya sebentar saja. Kira-kira apa yang akan Bu Sulis harapkan nanti dari obrolan cantik kita hari ini, Bu? Saya berharap ya dari hasil nanti sharing dengan Bu Vero, saya ngobrol-ngobrol dengan Vero, saya itu menemukan solusi. Saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, jadi nanti kita akan mencari solusi yang dapat dilakukan untuk agar anak-anak itu lebih sadar ya Bu ya, lebih sadar membuang sampah gitu ya. Iya, Nah, Bu Vero. kalau menurut Bu Sulis sendiri, seperti apa sih anak-anak yang sadar membuang sampah itu? Kalau menurut saya ya Bu, saya itu angen-angennya nggak muluk-muluk Bu, apalagi melihat keadaan murid-murid saya yang memang berkebutuhan khusus ya. Mereka sadar ya, membuang sampah sisa makanannya atau mungkin kertas yang dibawa atau apa itu yang sudah tidak terpakai itu di tempat sampah. Itu bagi saya itu sudah prestasi yang luar biasa. Iya ya Bu ya, anak-anak sudah mau membuang sampah itu sudah luar biasa ya. Kalau sekarang, misal kita lihat di level 1 sampai 10, kesadaran anak-anak di tempat Bu Sulis itu untuk sekarang ini sudah di level berapa ya Bu? Masih di level 5 Bu, makanya saya miris itu Bu. Masih di Hmm, level 5. untuk saat ini ya Bu, masih di level 5 ya. Kalau menurut Ibu pengen anak-anak itu besoknya atau besok-besoknya itu di level berapa yang Ibu inginkan? Kalau saya Bu harapannya tadilah Bu saya nggak muluk-muluk Bu. Anak-anak itu ada di level 7, level 8 itu sudah sangat cukup bagi saya Bu. Oke, level 7, level 8 sudah cukup bagus ya Bu ya. Iya, Kira-kira untuk mencapai level 7 atau 8 itu, rencana apa yang akan Bu Sulis lakukan? gimana ya Bu, karena menyadarkan anak-anak itu bisa membuang sampah di tempatnya itu tentu saja tidak mudah. Kita ngomong sekali itu belum tentu itu nyantel, ngomong 2 kali belum tentu itu masuk ke anak-anak saya. Saya itu sedang berpikir begini Bu, bagaimana kalau saya itu melibatkan guru kelas dengan program operasi sampah. Operasi Hmm, sampah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan menjelang pembelajaran itu selesai, kegiatan pembelajaran itu selesai Bu. Jadi anak-anak bersama guru-guru mengajak anak-anak itu barang 5 atau 10 menit lah sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum pulang itu kalau melihat sampah yang ada di sekitarnya peduli kemudian mengambil sampah dan membuang sampah di tempatnya, bukan hanya di dalam kelas saja, di lapangan itu juga pas mungkin pelajaran olahraga atau di bengkel tempat praktek itu juga bisa anak-anak lakukan. oh Itu iya, bayangan saya untuk saat ini. bagus Apa sekali itu Bu, operasi sampah tadi ya yang melibatkan guru kelas ya. Kira-kira tindakan apa yang akan Bu Sulis lakukan dengan operasi sampah itu Bu? karena itu kan bukan hanya murid saja ya yang berperan ya, tetapi dari pihak guru juga berperan. Tindakan mungkin yang akan saya lakukan yang pertama itu sosialisasi ya Bu, sosialisasi program ini ya ke rekan sejawat. Mungkin ke matur dulu ke kepala sekolah, ke waka dan ke jurusan, kemudian nanti mengadakan sosialisasi dengan rekan sejawat terkait dengan apa ya program operasi sampah ini supaya bisa dilaksanakan di setiap kelas dan di setiap sesi pembelajaran. Oke Bu, tadi operasi sampah ya akan sosialisasi dengan orang tua dan juga rekan guru. Selain operasi sampah ini, apakah ada rencana yang lain Bu yang sempat Ibu pikirkan?
Rencana yang lain ada sih Bu, cuman ini rencananya mungkin dalam jangka yang agak panjang, tidak dalam waktu dekat ini, yaitu menambah tempat sampah di lingkungan sekolah. Karena saya lihat juga ini tempat sampah yang ada ini tuh banyak yang sudah rusak, sehingga banyak titik-titik yang memang itu belum ada tempat sampahnya. Jadi saya ingin mengadakan tempat sampah, Bu. Apa ya? Menyediakan tempat sampah. Oke. Saya sih rencananya, Bu, pengen ini mengadakan tempat sampah dari barang bekas dari ember, bekas cat atau apa itu nanti yang hias anak-anak, yang ngecat anak-anak, kemudian nanti dijadikan tempat sampah. Oh, bagus sekali, Bu. Tadi ada operasi sampah, menambah atau menyediakan tempat sampah yang akan dihias oleh anak-anak sendiri ya, Bu. Bagus seperti itu. Nah, dari dua rencana itu, Bu, mungkin yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira rencana yang mana, Bu? Rencana operasi sampah terlebih dahulu, Bu. Karena itu kan tidak membutuhkan ini ya, tidak membutuhkan biaya yang lebih yang bisa kita laksanakan segera ya, Bu ya. Iya, operasi sampah. Untuk mewujudkan itu, kira-kira kapan Bu Sulis akan mewujudkannya, akan melakukannya? Lebih cepat lebih baik, Bu. Saya harapannya sih dalam minggu-minggu ini paling lambat minggu depan sudah bisa mengadakan sosialisasi, kemudian langsung dipraktekkan di setiap kelas. Oke, keren sekali, Bu. Nah, tidak terasa ya, waktu kita sudah mau habis ini, sudah di penghujung obrolan kita. Nah, untuk yang terakhir ini, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Terima kasih Bu Vero, ada banyak sekali yang saya dapatkan Bu. Ternyata ada ide-ide itu yang mengalir Bu, ada ide-ide yang mengalir dalam obrolan kita. Jadi kayaknya yang tadi itu di sini tuh memang sudah ada rencana, tapi saya menyampaikan ke siapa itu tuh masih bingung ya. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Vero itu ide itu bisa muncul, semoga bisa terlaksana Bu Vero. Oke, terima kasih banyak. Saya tunggu waktu selanjutnya. Saya pengen dengar cerita lagi dari Ibu. Bagaimana anak-anak itu bisa melakukan. Saya tunggu konfirmasinya dari Ibu ya. Iya Bu Vero, nanti saya akan cerita-cerita lagi Bu Vero. Oke, terima kasih banyak Bu Sulis Nur atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bu Sulis Nur untuk refleksi ini. Nah, apa yang Bu Sulis Nur rasakan pada saat kita kucing-kucingan ini? Yang jelas senang Bu, yang jelas senang. Jadi kayak ada teman curhat itu loh Bu. Kita sharing. Jadi kalau sesi coaching seperti ini kan kita merasa setara ya, tidak ada yang lebih senior atau junior atau mungkin kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kayak mengalir cerita dengan teman begitu saja Bu. Lebih enak dan lebih rileks. Oke, terima kasih. Semoga kesan hari ini menyenangkan ya Bu ya. Jadi bisa kita ulang lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Vero. Sudah ini. Sudah Pak, ini berarti kita kembali ke main room. Iya. Iya. Kita tutup ya. Oke, terima kasih semuanya. Keren Pol. Terima kasih Pak Hedi. Terima kasih Pak Hedi. Sampai ketemu di main room. Oke.